Halo semuanya, kita dari kelompok 1 praktikum instrumentasi K3. Jadi sebenarnya kita ngapain aja sih selama praktikum? Yuk simak selengkapnya. Yang pertama yaitu ada pengukuran intensitas cahaya untuk pencahayaan lokal. Sebelum melakukan pengukuran, hidupkan terlebih dahulu luxmeter dengan menekan tombol on. Kemudian kalibrasikan alat dengan menutup electric cell hingga angka menunjukkan 0 pada layar panel. Pengukuran dilakukan di atas meja kerja dengan jarak sekitar 25 cm dan jarak antara operator dengan alat sejauh kurang lebih 60-90 cm serta operator menggunakan pakaian berwarna gelap. Selanjutnya kita melakukan pengukuran intensitas cahaya untuk pencahayaan general. Pengukuran dilakukan dengan jarak sekitar 85 cm di atas permukaan tanah dan jarak operator dengan alat sejauh 60-90 cm dengan operator menggunakan pakaian berwarna gelap. Sebelum melakukan pengukuran, kita hidupkan luxmeter terlebih dahulu dengan menekan tombol on, kemudian kita lakukan kalibrasi pada alat. Setelah itu, kita bawa alat tersebut ke titik yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran kadar debu personal menggunakan alat personal dust sampler. Sebelum melakukan pengukuran, hendaknya kita telah memasukkan filter ke dalam desikator selama 24 jam. Pengukuran dimulai dengan cara mengkalibrasikan alat terlebih dahulu hingga menunjukkan angka 1,7. Kemudian, timbang filter dengan timbangan analitik, kemudian pasang filter pad dan filter pada filter kaset. Selanjutnya, pasangkan alat personal dust sampler pada pekerja. Kemudian kita gunakan alat tersebut seharusnya selama 8 jam, akan tetapi karena keterbatasan waktu kita lakukan selama 5 menit. Setelah itu keluarkan filter dan timbang kembali, kemudian catat hasil dan lakukan interpretasi. Selanjutnya kita melakukan pengukuran temperatur efektif. Guys, jadi ini adalah alat namanya hygrometer. Ini tuh untuk mengukur temperatur basah dan kering. Ini untuk yang basah, kemudian yang satunya untuk yang kering. Nah, untuk yang basah ini cara mengukur harus diisi wadah air itu sebanyak 3/4 dari wadahnya. Dan setelah udah kita isi, kita taruh di suhu ruangan dan kita tunggu selama 10 menit. Cek. Oke guys, sekarang udah 10 menit ya untuk hasilnya, dan ini untuk interpretasi datanya ada di sini. Di sini terhitung untuk yang basah itu sekitar 26 dan untuk yang keringnya ini 25 pas. 26, yang kering 25. Jadi ini setelah pengukuran 10 menit dia dapatkan hasil temperaturnya segini dan kita ketemu anemometernya belum ketemu. Selanjutnya, kita akan mengukur kecepatan angin menggunakan anemometer. Pertama-tama, hidupkan terlebih dahulu anemometer, kemudian arahkan menghadap arah datangnya angin. Setelah itu, tunggu hingga indikator pada layar display stabil. Setelah itu, catat hasil pengukuran. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran kapasitas paru. Pengukuran ini dilakukan menggunakan alat yang bernama spirometer. Sebelum melakukan pengukuran, kita pasang terlebih dahulu pipa ke alat ukur yang telah disediakan. Pengukuran dilakukan dengan menyalakan spirometer terlebih dahulu dengan menekan tombol on. Kemudian pilih menu User Info Entry, kemudian Enter. Setelah itu, kita isi profil data diri responden, kemudian kita Enter. Kemudian kita arahkan responden menuju sikap siap diukur, lalu kita arahkan responden untuk menutup hidung. Kemudian kita pilih menu visi testing pada alat, lalu tekan start, dan responden akan melakukan latihan bernafas terlebih dahulu melalui mulut sebanyak 3 kali. Kemudian responden kita arahkan untuk menarik napas penuh sekuat tenaga ke alat melalui mouthpiece. Kemudian dihembuskan dengan hembusan perlahan. Setelah itu kita arahkan responden untuk mengulang hal tersebut sebanyak 3 kali, lalu kita akan memilih data mana yang akan kita gunakan di antara ketiga pengukuran tersebut. Selanjutnya kita pilih menu efisi testing, lalu start, dan responden akan melakukan napas penuh lalu dihembuskan dengan hembusan yang keras sebanyak 3 kali. Lalu kita tekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran dan kita akan catat hasil pengukuran tersebut. Kemudian kita pilih salah satu hasil pengukuran untuk kita simpan. Cara menyimpan pengukuran yaitu dengan menekan angka 0 pada alat. Kemudian pilih menu utility dan pilih
data management, selanjutnya kita pilih load, lalu kita akan pilih data pengukuran terbaru, kemudian enter, lalu tekan print untuk mencetak kertas hasil pengukuran yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita melakukan pengukuran kebisingan lingkungan. Yang pertama dilakukan yaitu kita tentukan terlebih dahulu titik sampling yang akan diuji. Kemudian geser saklar pada sound level meter menuju kal untuk dikalibrasikan. Setelah itu tekan hold setiap 5 detik untuk menjeda pengukuran dan catat nilai kebisingannya. Selanjutnya kita melakukan pengukuran ambang dengar. Sebelum pemeriksaan, probandus harus terbebas dari paparan bising selama 16 jam agar didapatkan gambaran audiogram yang dapat dipercaya. Probandus juga harus memakai APD berupa masker dan goggles sebelum memasuki ruang pengujian audiometri. Setelah itu, pasangkan earphone pada probandus sesuai dengan liang telinga, yaitu warna merah pada telinga kanan dan warna biru pada telinga kiri. Kemudian tekan tombol F untuk telinga kanan dan arahkan tombol intensitas suara mulai dari angka yang tinggi ke angka terendah hingga bunyi tidak terdengar lagi oleh probandus. Selanjutnya kita melakukan pengukuran iklim kerja. Kemudian buka atau tarik protective cover ke arah bawah pada temperatur sensor. Lalu tekan lama tombol mode untuk mengubah pengaturan ISBB menjadi in, kemudian paparkan alat, kemudian catat hasil WBGT yang muncul. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.